Hai, perkenalkan, nama aku Nur Amalda Rudita dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan menjelaskan tentang analisis karbohidrat menggunakan uji molis. Dengan latar belakang karbohidrat merupakan senyawa makromolekul yang terdapat pada bahan pangan yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdiri atas 4 bagian, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi, terdiri atas 1 gugus gula. Contoh dari monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida terdiri atas 2 gugus gula, karbohidrat yang terbentuk dari kondensasi 2 molekul monosakarida. Contoh dari disakarida yaitu sukrosa atau biasa dikenal dengan gula tebu, laktosa atau gula susu, dan maltosa. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas 3-10 gugus gula, karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menghasilkan 3-10 monosakarida. Contoh dari oligosakarida ini ada dextrin dan maltopentosa. Yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida terdiri atas 10 atau lebih gugus gula. Karbohidrat ini terbentuk dari banyak molekul monosakarida. Contoh dari polisakarida yaitu pati, selulosa, dan glikogen. Setiap gugus gula ini dihubungkan oleh ikatan gliosidik. Nah, fungsi dari karbohidrat itu sendiri yaitu sebagai penghasil energi utama di dalam tubuh. Untuk beraktivitas sehari-hari, kita membutuhkan energi. Energi yang kita peroleh berasal dari bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Sumber utama karbohidrat yang paling sering kita ketahui ada jagung, beras, kentang, ubi, dan sagu. Cara kita mengetahui analisa karbohidrat dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif digunakan untuk menganalisa jumlah karbohidrat di dalam bahan pangan. Contoh dari analisa kuantitatif yaitu metode Lowry. Sedangkan analisa kualitatif digunakan untuk menganalisa ada atau tidaknya karbohidrat di dalam bahan pangan. Adapun beberapa metode analisa kualitatif karbohidrat yang biasa dilakukan pada praktikum, yaitu ada uji molis, uji Barfoot, uji Benedict, uji Seliwanov, dan uji iodin. Beberapa metode ini akan membantu dalam mengidentifikasi jenis karbohidrat yang ada di sekitar kita dengan cara membentuk warna berbeda sesuai jenis karbohidratnya dan uji yang dilakukan. Tujuan dari praktikum analisa karbohidrat ini untuk mengetahui jenis karbohidrat pada pangan yang ada di sekitar kita, juga mengetahui cara menganalisis karbohidrat secara kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas uji molis. Alat-alat yang dibutuhkan untuk uji molis, pertama ada tabung reaksi, lalu ada labu ukur, aquades, reagen molis, asam sulfat, dan juga sampel yang terdiri dari sampel susu dan sampel laktosa. Prinsip analisisnya, uji ini adalah penambahan sulfat pekat pada karbohidrat sehingga karbohidrat akan mengalami hidrolisis menjadi senyawa hidroksimetilfulfural dengan penambahan alfa-naftol yang akan terbentuk cincin ungu pekat. Berfungsi untuk menghidrolisis ikatan pada sakarida untuk menghasilkan furfural. Furfural ini kemudian bereaksi dengan reagen molis. Alfa-naftol akan membentuk cincin yang berwarna ungu. Cara melakukan uji molis. Pertama, buatlah sampel terlebih dahulu. Sampel terdiri dari 2, yaitu sampel tepung susu dan sampel laktosa. Pembuatan sampel tepung susu. Pertama, 1 gram tepung susu full cream dimasukkan ke dalam labu ukur.
lalu ditambahkan Aquades hingga 100 ml, lalu homogenkan. Selanjutnya pembuatan sampel laktosa. 1 ml laktosa dimasukkan ke dalam labu ukur, lalu ditambahkan Aquades hingga 100 ml dan dihomogenkan. Selanjutnya dari sampel berikut, 2 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan masukkan 3 tetes larutan molis, homogenkan selama 5 detik. Setelah itu, teteskan 3 ml larutan asam sulfat pekat pada dinding tabung reaksi yang dimiringkan sedikit hingga timbul cincin yang berwarna ungu di antara larutan tersebut. Di sini dapat dilihat hasil dari uji molis tersebut dari sampel tepung susu dan sampel laktosa. Untuk sampel tepung susu terdapat cincin ungu tetapi tidak terlalu pekat, sedangkan pada laktosa terdapat cincin ungu yang pekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.